السلام عليك يا أهل القلوب السلام عليك يا خير الأنام Hari agama hari hijau ah. Kayak tu KB. MC dari Capdin juga. Yang awak lingkir kawan ranyuan dari ya. Dari luar lagi ya. Iyalah, banyak beda mana kita jawab. Cilik-cilik. Lompre dengan KB tamu. Pejabat teras kata duduk lagak tak duduk. Kan namun ada dua mejanya. VIP. Jamai-jamai VIP. Assalamu alayka. Kan lagak dah baca kan yang hijau tu. Sehati dengan ibu-ibu kamu. Ponet lah ni. Calling Don Capdin. Kayaknya bukan dari anak-anak kita kan? Anak kita kan orang simpati, tapi sayangnya dapat Kantor di kantin. kayaknya udah ditanggung sama orang kita.
lagi nge-live. Ibu KTU kok seragamnya loreng. Ibu KTU kenapa hari ini biru putih? Biasanya hitam putih. Kayak istri agendam. Biar meriah. Minum lah no. Request dari panitia katanya ibu-ibu sebelah kiri. Lagi ibu-ibu Dayah mendum. Kenduri Maulid di Dayah. Syederalun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mau interview bersama teman-teman seluruh warga SMK Negeri 2 Banda Aceh, SMK 1, 2, dan 3 berada di aula. Saat ini akan merayakan peringatan Maulid Nabi Besar, dan kita sedang menunggu kehadiran dari Tuan Guru Bajang sebagai mantan gubernur NTB dan saat ini sebagai penceramah pada hari ini. Dan ini Syepan sedang menunggu kehadiran Tuan Guru Bajang. Ya Habibi, Ya Habibi, kaifa ashqa wa adall wa fuadi qad badaba bil dhalam. Ya Habibi Allah, Ya Habibi, kaifa ashqa
أشقى وأضاء وفؤادي قد بدا بادي الظلام ما لحبي إن يغب عن ناظري ترك القول لدي مستهان ما لحبي إن يغب عن ناظري ترك القول لدي مستهان يا حبيبي يا حبيبي كيف أشقى Iro. Ya, panitia penggembira anak putih-putih muda lo bodong kocok momen yang indah-indah muda. Ini meditasi ke lelaki, mana lelaki, hanya dia mana. Ganggu kita mulai. Saudara, kita masih menunggu kehadiran dari tamu istimewa kita sebagai pemberi ceramah usia pada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW SMK Negeri Banda Aceh, Tuan Guru Bajang. Semua tim dan pelaksana sedang siap-siap menunggu kehadiran dari Tuan Guru Bajang yang saat ini mendapat keistimewaan bagi kami menerima kehadiran beliau dan sekaligus memberikan keutamaan kepada kita semua untuk memberikan tausiah kepada kita di SMK Negeri 2 Banda Aceh. Masih menunggu persiapan, tim akan bersegera hadir menuju ke aula SMK 1, 2, dan 3 Banda. ربي حسبي جل الله مولانا بخير الله ربي حسبي جل الله مولانا بخير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ربي حسبي جل الله مولانا بخير الله ربي حسبي جل الله مولانا بخير الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صلاتي وسلامي على بدر التمام صلاتي وسلامي على بدر التمام محمد سيدنا عليه ألف سلام
حسبي جل الله مولاي من بخير الله ربي حسبي جل الله مولاي من بخير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا رسول الله يا خير كل الأنبياء يا رسول الله يا خير كل الأنبياء نجينا من هاوية يا زكي المنصب نجينا من هاوية يا زكي المنصب ربي حسبي جل الله مولاي من بخير الله ربي حسبي جل الله مولاي من بخير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله وعلى علم الهدى أحمد مخني العينا وعلى علم الهدى أحمد مخني العينا قلب تسليم بدا للنبي اليشربي قلب تسليم بدا للنبي اليشربي Sudah hadir bersama kita Tuan Guru Bajang di stadion di aula SMK 1, 2, dan 3 Wong Raya Banda Aceh. Bisa disaksikan dari kejauhan sudah terlihat beliau menyapa dengan ramah siswa, siswi, dan termasuk juga seluruh warga SMK 2 Banda Aceh. Saat ini sedang menunggu kehadiran beliau dan sudah hadir di tengah-tengah kita Tuan Guru Bajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji kepada Rabbi yang Maha Kuasa. Betul. Selawat dan salam kepada Nabi penghulu tinggi Rasul mulia. Ya. Kami dengan rombongan Bapak TGB sudah datang kemari. Alhamdulillah. Sudah dari tadi menginap di Harmes yang mulia. Kami lihat pada hari ini, Ya. mungkin ini sebuah tradisi sambut menyapa. Betul. Memang acara tradisi bagus sekali untuk generasi muda. Betul. Yang mulia Bapak Kadis pada hari ini Ya. sudah menerima kami dari Jakarta. Betul. Banyak rombongan dari BSI. Ah. Jangan lama-lama di sini, kami apa boleh masuk ke sana? Belum, sabar. Waalaikumsalam, puja dan puji kepada Ilahi yang Maha Kuasa. Salawat salam kepada Nabi Rasul Ilahi, Rasul yang tinggi, Nabi mulia. Ya. Memang pada hari ini senang sekali kami di Aceh Raya. Ya. Karena kita sambilan memperingati inilah Maulid Nabi dan juga gempa tsunami di Aceh mulia. Kami pada hari ini menyambut Bapak dari Jakarta jauh sekali ke Aceh tiba. Ya. Dan juga disambut dengan siswa dan siswi. Wahai putih di ramai lagoina. Dan juga di sini di samping saya, samping si Adi, ada juga Bapak Dr. Andes Al-Hudri yang cukup mulia. Ya. Tetapi Bapak dari jauh Jakarta ke sini, segera sebentar kami henti wahai saudara. Ya. Karena kalau nanti bahasa saya kadang wahai putih di bercampur-campur begini, maaf wahai saudara. Karena inilah yang penting sekali, seni tradisi wajib kita jaga. Ya. Apa maksud dan tujuan datang kemari? Oh. Ya, mohon Bapak saudara-saudari di jawaban harus ada. Kalau sudah datang nanti kami berhenti, wahai putih di, baru boleh masuk ke dalam sana. Negeri Aceh, negeri Serambi. Betul. Ada masjid suci di tengah kota. Ya. Maksud dan tujuan datang kemari Betul. untuk berdakwah memperingati Maulid Nabi mulia. Alhamdulillah. Sekaligus kita renungkan masalah tsunami. Betul. Ini Ustaz guru besar kita sudah datang kemari
jangan berdakwah di jalan aspal. Apakah boleh masuk? Kami permisi. Boleh, Kalau boleh. tidak boleh, wahai Bapak Kurdi, kami balik ke Jakarta. Jangan nyampe. Memang hidupku pada hari ini susah sekali kalau bahasa Indonesia. Ya. Nanti kalau Bapak tidak mengerti, tolong diterjemahi saja. Oleh sebabnya, hai Tuan Bisan yang sudah datang ke sini tiba, kami menunggu wahai Cun Abang di sini sudahlah lama. Maka sebab itu, wahai erakan, pintu yang berpalang segera kami buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah lalu sambil menunggu mas hadirnya Tuan Guru Bajang masuk ke dalam aula. Keluar aja, nak keluar. Jangan ribut, jangan ribut, jangan ribut, jangan ribut. Jangan ribut, jangan ribut, jangan ribut. Dadah, selamat datang. Bandi mama. Ya beres. Lemah. Selamat datang kepada Bapak Dr. Tenggi Muhammad Zainul Majdi LCMA, Bapak Dr. Anis Al-Hudri MM, Bapak Muhammad Arif Rashid Hasan, Dr. Haji Muhammad Hidayat, dan juga Bapak Wisnu Sunanda. Kami ucapkan selamat datang. Dan kami bersilakan juga mengambil tempat yang sudah disediakan. Dan kepada rekan-rekan media kami juga bersilakan untuk mengambil momen sejenak. Baik, kita mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du, puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan segala rahmat, taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan doa bersama peringatan gempa dan tsunami dengan tema meneladani Rasulullah dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah. Tak lupa pula salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas teladan beliau yang telah mengiringi kita ke jalan terang benderang dan penuh dengan ilmu pengetahuan. Penghormatan kami kepada yang terhormat Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi LCMA selaku Wakil Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia.
Yang kami hormati Dr. Andes Al-Hudri MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Yang kami hormati Bapak Muhammad Arif Rosyid Hasan selaku Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia. Yang kami hormati Dr. Haji Muhammad Hidayat selaku anggota Dewan Pengawas Bank Syariah PT Bank Syariah Indonesia. Yang perlu kami hormati Bapak Wisnu Sendana selaku Regional CEO BSI Aceh, dan juga yang kami hormati Gubernur Aceh atau yang mewakili serta seluruh tamu undangan, dan tentunya yang kami banggakan seluruh siswa-siswi yang telah berhadir pada kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan doa bersama peringatan gempa dan tsunami dengan tema meneladani Rasulullah dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang berakhlak karimah. Tentunya juga tadi sudah sama-sama kita mengawali serangkaian kegiatan ini dengan penampilan zikir dari grup zikir Munsyirul Khairat, dan juga sudah sama-sama kita saksikan prosesi semama persembahan dari media khusus. Bagi hadirin yang berbahagia, mengawali serangkaian kegiatan pada pagi yang berbahagia ini, marilah sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran sekaligus salawat badar yang akan dilantunkan oleh Ustaz Said Zainal. Kepada Ustaz disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
صلوات الله عليك
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت يسر وأبراني أنت مصباح صدوري يا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang dipimpin oleh Saudari Husna Nur Syakir. Hadirin disilahkan duduk kembali. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Telah sama-sama kita dengarkan nonton ayat suci Al-Quran sekaligus juga salawat pada. Semoga akan membawa kegiatan ini pada keberkahan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin sekalian, selanjutnya marilah kita dengarkan kertas sambutan oleh Kepala Dinas Pendidikan Aceh kepada Bapak Nur Randes Al-Hudri MM. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari yang berbahagia ini, yang cerah ini, kita berkumpul bersama di tempat yang berbahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tahun 1443 Hijriah, dan sekaligus doa bersama dalam rangka peringatan Hari Tsunami yang ke-17. Selanjutnya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para sahabat dan keluarga-keluarganya. Yang saya hormati tamu kami, dan pada hari ini mungkin sejarah juga bagi kami dengan kehadiran Bapak Wakil Komisaris Utama PT Bank Syariah Indonesia, Bapak Dr. PGB Muhammad Zainul Majdi CMA. Terima kasih Bapak. Mungkin saudara-saudara saya yang ada di sini perlu saya sampaikan dulu sedikit maksud ataupun arti dari ibadah PGB ini adalah Tuan Guru Baja. Kalau di Aceh sama juga dengan Teku. Ini kalau di Aceh hampir sama dengan Teku. Nah, kebetulan Bapak Ibu yang kami hormati, antara Aceh dengan Lombok yang notabene adalah Bapak Muhammad Zainul Majdi juga mantan gubernur di Lombok. Aceh dan Lombok itu sebetulnya adalah hubungan emosional. Berkebetulan masyarakat Aceh juga ketika gempa Lombok terjadi di sini secara sukarela menyumbangkan sedekahnya sehingga kita dapat membangun masjid, salah satunya Masjid Anur Aceh di Desa Gondang, Kecamatan Gandra, Lombok Utara, atau di Nusa Tenggara Barat, yang tepatnya adalah jalan kita ke Gunung Rinjani. Dan uniknya Bapak dan Ibu, masjid tersebut dibuat dari bambu oleh Bapak Gubernur kita, kebetulan arsitek. Kita diskusi dengan ITB, dibuat dari bambu karena kita adalah lupa supaya dengan nanti suatu saat jadi malapetaka lagi dirancang dari bambu, dan kekuatan bambu ini bisa saja mencapai 200 tahun, begitu perhitungannya. Dan masjid tersebut saat ini sudah berfungsi di Lombok. Di samping itu juga Bapak PGB, antara Aceh dengan Lombok, kenapa kami katakan ada kesamaan? Di sana juga ada makam Syekh Kuala, di sini juga ada makam Syekh Kuala. Tepatnya di dekat Medan, di daerah Medan itu adalah makam Syekh Kuala. Jadi makam Syekh Kuala ini ada beberapa tempat Bapak dan Ibu. Ini perlu saya sampaikan di forum terhormat ini di hadapan anak-anak ataupun adik-adik kami generasi muda, supaya suatu saat nanti mereka akan tahu sebenarnya apa dan bagaimana kita hidup di bumi Nusantara ini. Bahkan di Rinjani itu juga ada satu pahaman bahwasanya Rinjani, kalau bahasa Acehnya Rinjani itu adalah tangga. Jadi Rinjani itu kalau bahasa Acehnya tangga Rinjani. Itu katanya asal awal bahasanya. Terima kasih Bapak telah hadir di kesempatan di bumi Islam ini. Mudah-mudahan Bapak kita inilah kami di sini yang penuh dengan keakraban dan persaudaraan. Yang kami hormati Bapak Komisaris Independen PT Bank Syariah Indonesia, Bapak M. Arif Rashid Hasan. Terima kasih Bapak. Yang kami hormati Bapak Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Bank Syariah Indonesia, Bapak Dr. Haji Muhammad Hidayat. Terima kasih Bapak. Regional CEO PT Bank Syariah Indonesia, Bapak Wisnu Sunanda. Terima kasih Bapak sudah hadir bersama di sini.
ruangan yang berbahagia ini, dan tidak kalah pentingnya saya hormati Bapak dua Fauzan ini, Bapak Fauzan Ajima selaku penasihat khusus Gubernur Aceh. Terima kasih Bapak. Kemudian ada juga Fauzan Pedia selaku tim ahli kami di Dinas Pendidikan. Terima kasih telah menyambungkan semuanya ini. Mudah-mudahan sambungan ini bisa menjadi manfaat bagi suatu saat untuk kita semua. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, dalam sambutan ini kiranya saya selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang terhormat yang sudah berkenan hadir pada acara memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah, serta melaksanakan doa bersama sekaligus santunan anak yatim dalam memperingati 17 tahun gempa tsunami yang terjadi di Aceh. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini kami berterima kasih kepada PT Bank Syariah Indonesia yang telah memberikan dukungan dan mau berkolaborasi dalam program vokasi untuk memperkuat literasi keuangan syariah dan lingkungan satuan pendidikan. Bapak dan Ibu, Bapak TGB yang perlu sampaikan pada kesempatan ini, kita saat ini berdiri di 3 sekolah dengan 1 aula. Kebetulan ini juga untuk bantuan dari pemerintah Jerman. Yang pertama SMK 1 itu terkait dengan urusan administrasi, kalau lulusnya. Kemudian SMK 2 terkait dengan permesinan dan kelistrikan. Kemudian SMK 3 terkait dengan pariwisata. Jadi berkala sudah di komplek yang kita bentuk ini, dan jumlah kami seluruh Aceh di 23 kabupaten kota ada 261 SMK. Nah, mudah-mudahan SMK ini nanti Bapak dan Ibu bisa menciptakan dan membuka lapangan kerja. Kami sekali lagi pada kesempatan ini sangat berharap kepada DSI kita bisa bekerja sama. Tentunya di dalam literasi dan seterusnya. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang kami muliakan, maksud dari kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan, pengajaran dan pengabdian masyarakat. Tujuan kerjasama ini tentunya meningkatkan pelaksanaan program-program nasional khususnya di bidang satuan pendidikan. Adapun kerjasama ini bersifat mengutamakan kepentingan pendidikan, menghargai kesetaraan mutu, saling menghormati, dan saling menguntungkan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, Bapak Wakil Komisaris Utama PT Bank Syariah, bila Bapak berkenan nanti boleh kita setelah acara ini melihat-lihat bagaimana perhotelannya, bagaimana di perbengkelannya. Insya Allah nanti bisa kita lihat-lihat di dalam komplek ini bagaimana di Aceh ini mulai bangkit semenjak tsunami. Artinya mungkin ada Bapak mendengar di luar sana bahasa-bahasa Mede, belum tentu itu kenyataannya yang ada di tempat kami ini. Insya Allah Aceh tetap bersatu, Aceh tetap kuat, Aceh tetap hebat, dan Aceh tetap maju. Insya Allah. Bapak dan Ibu hadirin sekalian yang saya muliakan, terakhir kami sampaikan terima kasih sekali lagi kepada semua pihak yang telah membantu dan berpartisipasi dalam kegiatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah, serta melaksanakan doa bersama sekaligus santunan anak yatim dalam memperingati 17 tahun gempa dan tsunami di Aceh. Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Anies Al-Hudri MM selaku Kepala Dinas Pendidikan Aceh atas sambutannya. Hadirin sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan kata sambutan oleh Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia Bapak Muhammad Arif
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin ulang Pak Kadis, sepertinya ini kesalahan kalau lebih kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, semoga Allah sehingga dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini kita semua diberi kesehatan, terus diberikan nikmat ya Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah, suri dan yang baik, keluarga, sahabat dan semua kita yang istiqomah di dalam jalan. Kami hormati, kami muliakan guru-guru kami, Tuan Guru Bajang, selaku Komisaris Utama, Wakil Komisaris Utama di Bank Syariah Indonesia, yang kami muliakan guru kami Kiai Haji Hidayat, selaku Dewan Pengurus Syariah, Dewan Syariah di Bank Syariah Indonesia, pada Pak Kepala Dinas, Pak Dr. Andes Al-Hudri, yang tadi luar biasa menyampaikan rencana ya dan ikhtiar kita semua untuk mendorong agar literasi keuangan syariah di Aceh ini berlangsung dengan baik. Para hadirin sekalian yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tadi juga selalu penasehat gubernur ya, Pak Fauzan senior dan ada Pak Fauzan junior. Kemudian ini panglima kita di Aceh, Pak, ada Pak Wisnu, regional CEO dari PT Bank Syariah Indonesia. Jadi kalau ada orang yang paling bertanggung jawab Pak terhadap kesuksesan Bank Syariah Indonesia di Aceh adalah Pak Wisnu. Kita beri aplaus buat Pak Wisnu. Begitu juga rencana-rencana kolaborasi kerjasama kita Pak, saya kira akan sangat sejalan dengan bagaimana Bank Syariah Indonesia mengelola itu di Aceh. Juga seluruh hadirin yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, adik-adik saya, adik-adik ya. Jadi alhamdulillah usianya beda tipis. Sekarang saya usianya masih 35 tahun ya. Adik-adik masih 17 tahun ya. Jadi alhamdulillah. Tidak panjang, nanti acara intinya kita menggunakan tausiah dari Tuan Guru Bajang dan Kiai Haji Hidayat. Saya pengen pantun juga Pak. Tadi yang di depan itu kita sejak kemarin saya tulis pantun ini. Cuma karena waktu mepet terus jadi nggak sempat keluar. Jadi alhamdulillah saya gunakan kesempatan yang baik ini untuk menyampaikan. Berhala, alhamdulillah. Takbir, Allahu Akbar. Ekonomi masjid, subhanallah. Aceh maju, Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, adik-adik sekalian, yang pertama, sebagaimana hadirat Bank Syariah Indonesia atas amanah dari Presiden Republik Indonesia
kendala-kendala operasional, ya, ATM mati dan seterusnya. Nah sekarang di tangan generasi muda, ya, insya Allah aktivitas pelayanan digital dan syariah Indonesia itu bisa jauh lebih baik. Jadi adik-adik sekalian, tentu ya hidupnya tidak bisa dilepaskan lagi dengan dunia digital, sehingga itu yang disadari oleh pemerintah dan Pak Presiden untuk bisa mendigitalisasi semua layanan-layanan dari masyarakat. Dan yang terakhir, ini juga saya kira relevan dengan program dari SMK di sini. Saya tadi banyak mendengar bahwa SMK ini punya program entrepreneur, ya, punya berbagai bengkel dan seterusnya, ya, untuk menciptakan entrepreneur. Saya kebetulan Pak Kepala Dinas aktif di HIPMI, aktif juga di KADI. Jadi insya Allah ya berbagai produk-produk atau berbagai kerjasama yang bisa kita gagas nanti Bank Syariah Indonesia dengan Dinas Pendidikan ini bisa menyentuh, ya, bisa menciptakan pengusaha-pengusaha baru dari Aceh. Setuju? Adik-adik sekalian semangat, sepakat? Ya, jadi karena negara maju, dari banyak negara-negara maju di dunia ini itu kalau pengen maju harus banyak pengusaha. Indonesia kalau 3,1% itu pengusaha. Jadi itu yang menjadi concern kami yang terakhir adalah Syariah Indonesia untuk bisa ya memfasilitasi, bisa membantu pengusaha-pengusaha naik kelas atau ya belum jadi usaha bisa jadi usaha. Jadi nanti mungkin kerjasama juga bisa seperti itu, Pak. Bisa kita buat misalnya pelatihan, ya, literasi, khususnya nanti soal literasi. Karena kalau data OJK di Aceh ini ternyata baru sekitar 17% ya masyarakat Aceh ini yang ngerti tentang ekonomi dan keuangan syariah. Bayangkan di saat yang bersamaan Aceh ini menerapkan ekonomi lembaga keuangan syariah, yang artinya 100% orang itu harus bisa mengerti, memahami dan menggunakan layanan ekonomi dan keuangan syariah. Jadi ketimpangan sekitar 83% inilah yang menjadi pekerjaan rumah kita, Pak Kepala Dinas. Kalau tadi ada ratusan sekolah ya yang dibawa Pak Kepala Dinas ini, ada puluhan ribu guru dan ada ratusan ribu siswa. Jadi menurut saya ini adalah peluang ya untuk kita berkesempatan bisa bersama-sama mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah. Nanti juga mungkin bisa kalau bisa kita ajak teman-teman kita dari OJK ya, karena ini menjadi tugas mereka juga. Saya juga mungkin bersama teman-teman Bank Indonesia. Nanti sore kita bersama teman-teman dari IKAT ya, Ikatan Alumni Diploma. Jadi kalau ini kita bisa sinergikan ya, ada namanya kita sebut dengan pentahelix gitu ya, pemerintah, masyarakatnya, jurnalisnya, media, nanti pengusahanya, kemudian dari dunia akademik. Insya Allah sekitar literasi keuangan syariah yang hari ini masih 17% bisa kita akselerasi nanti sampai mencapai 100%, insya Allah. Dan yang terakhir, di banyak kesempatan saya selalu mengutip apa yang disampaikan Bung Karno pernah menyampaikan gitu, bahwa jangan menanyakan apa yang kita bisa beri, apa yang bangsa ini atau Aceh ini bisa berikan sama kita. Karena bagi Indonesia ini Aceh telah memberi banyak hal. Jadi sekali lagi Aceh telah memberi banyak hal bagi Indonesia, termasuk implementasi program ini. Sehingga tugas dan tanggung jawab kita semua, khususnya Bank Syariah Indonesia, untuk melakukan yang terbaik buat Aceh. Dan itu menjadi komitmen. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, terima kasih atas kerjasama yang sudah digelar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembuka awal yang buat kita sama-sama mendorong Aceh sebagai etalase, Aceh sebagai kiblat ekonomi syariah di Indonesia dan di dunia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah itu tetap di tempat. Selanjutnya pemberian santunan anak kirim secara simbolis kepada 10 orang adik-adik kita. Kami persilakan untuk naik ke atas panggung.
Kami persilakan kepada 10 anak yatim untuk dapat naik ke atas panggung, dan selanjutnya sama-sama kita saksikan pemberian santunan anak yatim secara simbolis yang akan diberikan langsung juga oleh Bapak Muhammad Arif Rashid Hasan. Baik, kemudian juga kami persilahkan kepada Bapak Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi LC dan juga untuk depan di atas memberikan santunan. Kami persilahkan terlebih dahulu kepada Bapak, kami persilahkan untuk dapat memberikan. Saat ini penyerahan santunan kepada anak yatim. Yang kemudian akan diberikan juga oleh Bapak Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi LC. Kemudian juga kepada Bapak Dr. Putri yang akan kami persilakan kepada Bapak Fauzan Azizah Komunikasi Khusus, kemudian juga kepada Bapak Dr. Muhammad Hidayat. Dan juga Bapak Wisnu Sudara selaku Regional CEO YFC Aceh bisa bertemu juga Bapak bersama. Kemudian juga kita saksikan juga yang namanya santunan anak yatim secara simbolis kepada 10 orang anak yatim. Dan selanjutnya persilakan untuk sesi foto bersama. Namun sebelumnya masih kita berikan santunan dan kita bersama juga Bapak untuk kita memberikan santunannya. Baik, kepada rekan-rekan media untuk dapat mengabadikan momen pada hari ini. Tentunya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga doa bersama dengan kepada saudara. Baik, terima kasih. Kami persilakan kepada Ibu untuk dapat kembali ke tempat dan kepada seluruh jajaran kami mohon untuk dapat datang di atas panggung. Yang kami mohon untuk dapat datang di atas panggung. Baik, hadirin sekalian, selanjutnya adalah sama-sama kita saksikan pertukaran cakrawala oleh pihak Dinas Pendidikan kepada pihak Bank Syariah Indonesia. Kami persilakan. Tiada pertukaran cakrawala pada sampai dari hari ini dengan tema menghadapi Rasulullah dalam upaya menciptakan negara sesuai berbangsa yang berakhlak karena yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2021 diawali oleh Dinas Pendidikan Aceh kepada pihak Bank Syariah Indonesia. Saya mengucapkan Adik-adik kurang keras dulu.
kepada pihak Dinas Pendidikan Aceh kami persilakan. Semoga juga dapat menjadi silaturahmi yang baik kedepannya tentunya untuk provinsi Aceh luar biasa sekali. Alhamdulillah. Baik, silakan untuk dapat berfoto sejenak Bapak. Ya, silakan. Kepada rekan-rekan media yang akan sesuai momen pada hari ini kami persilakan. Kita tahan sejenak. Baik, terima kasih. Kami persilakan juga kepada Bapak untuk dapat kembali ke tempat. Oh, lepaskan masker. Baik. Namun sebelumnya sedang melakukan vaksin. Baik, silakan lihat di kamera. Oke, alhamdulillah, terima kasih Bapak. Kami persilakan dan kepada Bapak-bapak dari Muhammad Zainal Majdi untuk berkata tapi Bapak, kami persilakan selanjutnya untuk melakukan atas panggung dapat kembali ke tempat yang sudah disediakan. Hadirin yang berbahagia, alhamdulillah pemberian santunan anak yatim secara simbolis dan juga penukaran cendramata oleh Dinas Pendidikan Aceh dan juga BSI serta pihak dari Bank Syariah Indonesia kepada Dinas Pendidikan Aceh sudah kita laksanakan. Semoga dapat menjadi awal silaturahmi yang sangat indah untuk keduanya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, selanjutnya adalah sama-sama kita dengarkan publik akbar ataupun ceramah Maulid Nabi yang akan disampaikan oleh Dr. TKB Muhammad Zainal Majdi LCMA. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angkat suaranya ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya muliakan para pimpinan, para pengasuh, para pendidik di sekolah kita yang murid-muridnya hadir pada kesempatan ini, SMK kita. Kita doakan semua guru-guru kita dan para pengasuh, para pendidik di tempat ini selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Putri Kepala Dinas Pendidikan Aceh yang saya hormati, Pak Saiful senior dan junior, Pak Sarif tadi, Pak Arif Rosyid tadi, Pak Wisnu dan teman-teman dari regional Aceh yang semuanya saya hormati dan saya muliakan. Bapak Haji Muhammad Khalil Proses Hasan, Komisaris Independen Bank Syariah Indonesia yang saya banggakan. Guru kita Bapak Haji Dr. Muhammad Hidayat, ini beliau adalah anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Indonesia. Bapak Ibu dan anak-anak semua, kalau ini bukan anak saya tapi anak-anak saya, karena saya punya anak itu yang paling besar. Yang pertama itu sudah selesai di Al-Azhar di Kairo, yang kedua juga sudah selesai di Universitas Belanda, kemudian adik-adiknya seusia dengan Ananda semua. Jadi Ananda semua yang kita doakan, semoga semua yang hadir di sini dan yang tadi bahas di depan, sebagiannya tidak masuk ke dalam, kita doakan mudah-mudahan menjadi generasi yang terbaik untuk membangun Aceh.
oleh Ananda Sastra. Barisannya lurus dan rapi. Itu menandakan SMK ini sudah bisa membangun kedisiplinan untuk siswa-siswa. Baru saya jalan, alhamdulillah, alhamdulillah, baru saya jalan selangkah ditahan oleh bapak yang disampingkan yang baca pantun. Kata beliau, nggak boleh jalan dulu, baru dulu. Ini ada prosesnya. Saya berdiri, saya simak prosesi itu, masya Allah. Tidak hanya pantun sekedar pantun, tapi di situ ada kesyukuran dan kerendahan hati. Dan itulah jiwa dari orang-orang Aceh. Syukur kepada Allah dan rendah hati kepada sesama. Alhamdulillah. Saya simak pantunnya tadi. Begitu saya dengar pantun, saya malah ingin jawab pantun itu, tapi nggak dikasih sama bapak di samping. Jadi bapak dengan saja, kalau saya jawab katanya dia saya siap. Maka karena bapak yang di samping itu tidak ada sekarang, saya mau jawab pantunnya. Awalnya adalah nyontek dari apa yang saya dengar tadi. Awalnya itu saya ingat betul ada dua yang disampaikan. Puji syukur kepada Allah Ta'ala, salawat dan salam kepada Rasulullah. Hati ini riang gembira, jumpa murid yang cakap dan beramal. Nah, dulu Aceh, negeri kita bangun dengan sepenuh jiwa, kompak utuh dalam rencana, berbekal petuah dan wasiat para ulama. Ini gara-garanya seperti arah tadi, dengarkan. 3 SMK berkumpul bersama. Disiplin dan terampil adalah cirinya. Muridnya berkiprah di mana saja untuk Aceh dan Indonesia yang sejahtera. Dari kemarin Bapak Gubernur saya simak pantun dan setiap acara pantun. Nah, saya walaupun kami di Lombok itu tidak terlalu pandai berpantunnya, tapi kami ingin juga bersama berbagi kebahagiaan dengan anak-anak saya. Alhamdulillah wa syukurillah. Yang paling utama tentu syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti saya sampaikan tadi, ketika kami akan berangkat ke Aceh, pikiran saya, acaranya memang terdeteksi bapak-bapak dan ibu anak-anak saya, tapi ada tajuk memperingati 17 tahun sudah. Maka ketika mendarat di Lok Sumawi, kami dari Lok Sumawi turun, lalu perjalanan mendarat dari Lok Sumawi, kemudian Pidi, kemudian di Bandung. Saya pikir saya akan berjumpa dengan orang-orang yang benar-benar lucu. Saya pikir wajah-wajah yang saya lihat adalah wajah-wajah yang penuh dengan kesedihan dan kebimbangan. Tapi Masya Allah, sejak turun dari pesawat, yang saya saksikan adalah wajah-wajah ceria penuh dengan kesyukuran kepada Allah. Alhamdulillah. Maka benar bapak-bapak dan ibu, kalau mau mencintai Aceh itu datanglah ke Aceh. Kalau mau tahu orang Aceh itu seperti apa, ajak kopi, bicara bersama. Maka kalau sudah kopi, mungkin jumlah tempat kopi di Indonesia ini paling banyak di Aceh. Dan tidak pernah sepi. Dari pagi sampai pagi. Sampai saya bingung kenapa terjadinya masyarakat Aceh.
yang di warung kopi, di tempat-tempat itu juga bagian dari membangun kebersamaan. Jadi keceriaan demi keceriaan itu yang saya rasa. Alhamdulillah. Mau tahu Aceh, datang ke Aceh. Dulu ketika Nabi Musa alaihissalam diberitahu oleh Allah, Musa, kata Allah, begitu engkau meninggalkan kaummu. Jadi Nabi Musa diminta oleh Allah untuk bermunajat 40 malam di Tursina untuk menerima Taurat. Nabi Musa pergi, lalu berpesan kepada adiknya Nabi Harun alaihissalam. Harun, nih saya tinggalin kamu ini, amanah, jaga Taurat ini, tauhidnya jaga, syariatnya jaga, akhlaknya jaga. Begitu Nabi Musa pergi, belum lama kaumnya yang ditinggalkan oleh Musa itu boleh bergeser. Mulai mereka bergeser akidahnya, digoda oleh kehidupan dunia. Ada yang mengajak kepada mereka, daripada menyembah Allah yang tak kelihatan, mendingan kita sembah aja. Ini anak sapi yang jelas ada di depan ini. Dibikin anak sapi lebih emas bagi Musa. Nabi Musa beritahu Allah, Musa, kaummu itu sekarang sudah bergeser akidahnya. Cepat pulang, beresin. Kembalikan mereka kepada jalan yang baik. Nabi Musa begitu mendengar itu kaget, tapi masih bisa ditampung. Artinya kaget, terkejut, tapi tidak terlalu berpengaruh untuk dirinya. Maka begitu sampai ke tempat kaumnya dan melihat bagaimana perubahan yang luar biasa dari semula tauhid yang kuat, menyembah Allah dengan ikhlas, lalu kemudian berbalik menyembah sapi dan emas. Lalu mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari tuntunan agama. Nabi Musa tidak bisa menahan Musa. Jadi dua dari pegang Taurat itu yang dibawa dipegang oleh Nabi Musa, baru saja dikasih sama Allah. Dua lempengan yang berisikan 10 pesan, al-wasaya al-ashar, 10 pesan kebaikan. Nabi Musa kata dia berpanting dua papan Taurat itu satu pecah. Lalu dia pegang keras dari hatinya dari Harun. Pegang kepadanya, Harun, gimana ini? Saya pesan jaga dari Taurat kita, nggak bisa. Saya minta kamu untuk menjaga mereka dalam kebaikan. Kok jadi begini? Lalu Harun katakan, pelan-pelan saudaraku, saya melakukan apa yang kau wasiatkan itu sekemampuan saja. Saya berusaha dengan cara yang lain untuk menasihati mereka, tapi mereka tidak mau mendengar. Kalau saya lebih keras lagi, mereka bisa terpecah belah. Maka untuk memelihara persatuan itu, maka saya terpaksa berkorban. Tidak bisa berdakwah dengan cara yang keras, tapi saya pilih cara yang lebih dulu. Kata Rasulullah SAW, selain pelajaran tentang Nabi Musa dan Harun di sini, salah satu pelajarannya adalah kata Nabi, laisa al-khabar kal-mu'ayyad. Berita itu tidak sama dengan kata-kata. Jadi kasus Aceh itu membuktikan bagi saya satu. Kalau di luar mungkin berita tentang Aceh, selain keindahannya, kekalokan buminya, kemudian kekalokan keindahan budi pekerti orang-orang Aceh, tapi mungkin juga ada pesan di luar sana berdebatnya jauh bahwa Aceh itu karena dulu pernah konflik maka suasananya tegang, maka orang-orangnya senyum, maka suasana sosial
Punya medsos nggak? Punya akun Instagram nggak? Punya akun Facebook nggak? Salah satu yang penting untuk Anda semua amalkan. Ketika bermedsos, menerima informasi yang macam-macam, kalau informasi itu adalah sesuatu yang buruk, terutama nih, kalau informasi itu sesuatu yang membuat kalian benci sama orang, kalau informasi itu membuat kalian berkurang cintanya kepada Aceh, berkurang kasih sayangnya kepada Indonesia, membuat kalian suzon kepada orang lain, maka tabayunlah sebagaimana prinsip Islam. Nggak usah gampang-gampang percaya. Boleh saja ada 1.001 berita sampai kepada kita, tapi jangan kita percaya kecuali setelah kita lihat dengan kasat mata, kecuali sudah kita katakan. Karena Anda semua mungkin Pak Saiful, Pak Putri juga pernah mengalami sejak tahun lalu. Kalau saya cuma baca saja di buku-buku, di artikel-artikel tentang kondisi Aceh dulu sebelum tsunami. Bagaimana betapa banyak ini. Memang ada perbedaan agama, memang ada perbedaan agama, tapi seringkali konflik dan kehancuran itu berulang dari berita bohong. Karena itu sekarang sebagai bagian dari kita bersyukuri nikmat Aceh yang aman dan tenang seperti ini. Alhamdulillah ya anak semua ya. Alhamdulillah. Bagian dari mensyukuri Aceh yang indah dan damai seperti ini. Anak-anak semua, kita semua, mari kita rawat hubungan sosial. Jangan cepat-cepat menerima berita-berita bohong. Jangan cepat-cepat mengkonsumsi hal-hal yang negatif. Kita ingat bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi memberikan panduan kepada kita. Anda semua, pada kita semua dalam kehidupan. Allah Taala sampaikan bahwa ana ini dan suami abdi ini khairan fa khair wa insyaallah fasyar. Saya itu memberikan seorang hamba, kata Allah, bergantung dari cara dia berpikir, bergantung dari bagaimana dia memiliki sikap hati. Kalau cara berpikirnya positif, kalau dia selalu memandang dunia ini dengan melihat sisi-sisi keindahannya, maka keindahan pula yang akan aku berikan untuk kehidupan. Tapi kalau dia melihat segala sesuatu dari sudut yang tidak baik, kalau dia mencari kekurangan demi kekurangan, kalau dia hidup dengan pesimis, apalagi putus asa, maka saya akan berikan apa yang dia berikan untuk kehidupan. Maka untuk Aceh yang maju ke depan, tidak ada jalan lain selain membangun optimisme di dalam hati. Insyaallah. Bapak-bapak dan ibu hadirin dan hadirat sekalian, dalam kesempatan maulid ini saya ingin menyampaikan satu kisah saja. Dan kita meneladani Rasulullah SAW dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang pernah lakukan ini. Saya sampaikan ada satu kisah. Kisah ini diciptakan oleh Nabi kita. Jadi Nabi yang menyampaikan kepada sesaat. Kisah tentang orang-orang yang hidup sebelum masa Nabi. Nabi cerita tentang 3 orang. Lagi jalan keluar rambutnya. Ada ulama yang mengatakan mereka 3 orang itu sedang berjalan. Tiba-tiba hujan besar. Gede hujan besar. Akhirnya mereka bertiga mencari tempat untuk berteduh. Ketemulah ada mulut buah. Akhirnya lari tiga-tiganya masuk ke dalam. Tidak lama ketika berada dalam gua itu hujan semakin besar, datang petir, kemudian hari lintar,
Kemudian ada suara tumbukan besar. Ternyata bukit tempat buah itu dihantam oleh petir, berbunyilah apa namanya, batu besar dari atas. Lalu pas batu itu menutup pintu keluar. 3 orang tertunggu di dalam. Tidak bisa sama. 1 jam 2 jam mulai terasa mereka mendorong batu itu tidak bisa selesai karena batu bisa. Maka Rasulullah SAW kemudian menceritakan apa yang mereka lakukan dalam situasi seperti itu. Jadi sudah mentok. Kalau kira-kira dalam bahasa kita, itu ikhtiar yang namanya itu sudah habis. Dorong tidak bisa selesai. Ya seperti kalian misalnya Anda ya, udah ujiannya itu ketika ujian itu sudah berada dengan sesuatunya, sudah selesai dengan sampai kalau ujian sudah habis semua tenaga. Nah, ketika saat seperti itu, kata Rasulullah SAW, 1 dari 3 orang ini kemudian mengatakan kepada kedua temannya, gini aja, tenaga kita sudah habis. Tak bisa lagi kita berharap dengan akal pikiran kita untuk bisa mengisi sesuatu. Maka saat seperti ini, kata orang itu kepada dua temannya, yang bisa menyelamatkan kita adalah amal-amal yang menurut kita masing-masing itu yang paling ikhlas yang pernah kita kerjakan. Dan dengan amal itu kita bertawasul kepada Allah. Maka mulai tawasul kepada Allah. Ya Allah, saya punya orang tua. Kalau saya bekerja pulang dari rumah, sebelum masuk rumah saya peras air susu dari kambing saya. Lalu air susu perasan itu saya bawa masuk dan saya selalu kasih orang tua saya lebih dulu, baru kemudian anak istri saya. Jadi selalu air susu kambing itu dikasih kepada bapak ibunya dulu, baru kepada anak istri. Suatu ketika ya Allah, kata orang itu, begitu saya pulang mampir di kandang, saya peras air susu masuk ke rumah, bapak ibu saya tidur. Anak istri saya masih satu, benar-benar kasih air susu. Saya pegang air susu itu. Saya ingat komitmen saya kepada orang tua saya, bikin malu dari saya. Anak saya nangis, minta air susu saya kasih. Istri saya juga minta supaya anak saya dikasih, tetap saya karena saya ingat komitmen saya. Orang tua harus saya sampai subuh baru bapak ibu saya kasih air susu itu. Begitu mereka minum, saya balik ke anak istri saya berikan kepada mereka. Ya Allah, kata orang itu, kalau saya melakukan itu adalah ikhlas karenamu, selamatkan saya dari bapak ibu. Berbeda saya. Yang kedua, ya Allah, saya punya anak paman perempuan, kata dia. Dulu bapak saya masih single, cantik sekali. Saya naksir sama dia. Begitu saya naksir, kata anak paman saya itu, maaf, tidak menerima hanya kata cinta. Kamu harus bawa uang 100 ping emas baru saya terima. Jadi dari dulu memang perempuan itu ada apa ya? Jadi pada zaman dulu sebelum saya jadi mintanya sudah 100 ping emas. Saya cari kepada orang itu, saya cari nafkah, saya kerja, dapat saya 100 ping emas itu. Saya bawa ke dia. Lalu kemudian karena dia anak muda, dia mau buruk itu, mau ditubruk ini orang. Kemudian yang
ini nggak pernah saya ngomongin sama siapa. Hanya sekarang saya cerita kepada ya Allah. Kalau ini saya lakukan karena saat itu selamatkan saya. Maka kemudian bergeser. Tapi masih belum bisa semua. Lalu yang ketiga, yang terakhir, ya Allah, saya dulu pernah punya pegawai. Saya membayar upahnya itu dengan gaji dulu 1 tahun. Tiba-tiba suatu ketika saya membayar dengan gaji itu, kata pegawai saya, enggak, nanti deh saya ambil, saya mau pergi dulu. Begitu dia pergi 3 kali balik. Setahun enggak balik, 2 tahun balik, 3 tahun balik. Dan itu menjadi dia itu saya tebar, ya Allah. Kemudian menghasilkan hasil yang luar biasa. Lalu saya belikan hewan ternak dari hasil itu. Kemudian sapi-sapi itu beranak sampai banyak sekali. Sapi saya. Tiba-tiba sekian tahun kemudian pegawai saya datang. Pak, mana upah saya dulu? Antara usaha itu kata orang. Saya bilang sama bekas pegawai saya, itu upah. Begitu dia mulai, pegawai saya mengatakan, jangan main-main. Saya kan punya upah hanya separuh tahun. Kok yang Anda tunjukkan itu adalah hewan ternak 10 lebah, ratusan lebah. Iya, itu dia. Dari ganggu itu kemudian saya beli sapi, Allah memberkahkan rezeki kepada saya, kemudian beranak pinak sebanyak itu. Itu dia upahnya. Ambil susah. Ya Allah, kalau saya melakukan itu karena maka selamatkan saya dari itu. Waktu itu bergeser, ketika yang keluar sesuatu. Alhamdulillah. Apa benang merahnya yang Anda jawab? Apa benang merah dari 3 kisah 3 orang ini? Mereka punya masa muda yang beda-beda. Mereka punya masa lalu yang berbeda. Tapi ada benang merah. Benang merahnya itu adalah apa yang ada di tulisannya. Berakhlakul. Itu yang dilalui ternyata. Gak ada di antara mereka yang mengatakan, ya Allah, saya sudah sholat 5 waktu setiap hari. Ya Allah, saya saya jadi ustaz udah 20 tahun. Ya Allah, saya saya sudah berjihad di sekian medan perang.
sampai satu hal yang pernah kami saksikan langsung ketika beliau ke Indonesia dalam rangkaian dakwah. Udah disiapin jadwalnya sampai 2 minggu di Indonesia. Hari kedua ibunya telepon dari rumah. Nah, saya kangen sama kamu. Saat itu juga beliau kembali ke Mekah. Nggak pakai bilang, oh maaf bu ya, begini-gini, oh sorry bu ya, nanti kita ketemu 2 minggu nyampe karena maaf saya ada jawab. Begitu terima telepon, pesan tiket langsung balik ke Mekah. Dan setelah itu beliau sering menyampaikan, azimat saya adalah ibu saya. Azimat kita semua adalah ayah dan ibu kita. Itulah lakukannya. Yang kedua juga sama. Anak-anak semua kalau memperhatikan yang kedua itu, bagaimana sang muda yang lagi sehat-sehatnya. Kalau lagi sehat itu kan apa ya, punya semangat, ya, punya kekuatan, punya apa namanya, ya itu kesehatan kekuatan. Tapi pada saat kemudian dia diingatkan, kalau engkau tetap ingin mulia, jaga kehormatanmu. Kalau engkau ingin dimuliakan Allah, muliakan dirimu di dunia. Cara engkau memuliakan dirimu di dunia, jangan rusak kehormatanmu dan jangan rusak kehormatanmu. Seorang perempuan dengan ibu dan walaupun berkorban 100 sampai begini untuk menjaga kemuliaan di sisi Allah. Ini anak muda yang berusaha kemuliaanmu di sisi Allah bergantung dari bagaimana merawat kemuliaanmu di dunia dan menjaga kemuliaan kehormatan Allah. Nah, kalau ini bisa dipegang Anda semua, ibarat ada batu yang menutup jalan kita, ya, membuat kita tidak bisa bergerak, membuat kita bahkan terancam. Dengan menjaga kehormatan ini, maka kita bisa menggeser dan bisa maju mencapai apa yang kita inginkan. Lalu yang ketiga adalah pelajaran tentang memenuhi komitmen dan janji. Jadi apa yang merupakan amanah jangan. Walaupun tidak ada manusia di sekitar kita yang akan mengawasi kita sehari-hari, kepada Allah. Hak orang yang ada pada kita jaga. Jangan kita orang-orang lupa seakan-akan hak kita. Menjaga komitmen. Inilah yang bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita lihat dari perjalanan mereka di Islam ke tanah Aceh, perjalanan mereka di Islam ke tanah Nusantara, ada 2 hal yang paling utama yang menyebabkan orang-orang di Aceh, di Indonesia, di Nusantara ini bersegera untuk memegang syahadat dan menerima Islam. Yang kedua itu, yang pertama al-usul akhlakiyah, yang kedua yang kedua suluh doa, perilaku dari kita sebagai umat Islam ini. Jadi dulu para dai itu ketika berdakwah ngomongnya satu, tapi contohnya 1000. Kadang kita salah, ngomongnya 1000, contohnya taruh pada satu. Nah, kisah ini bapak-bapak ibu, hendaknya Anda semua menunaikan komitmen. Nah, termasuk kita dengan buah kita Islam, alhamdulillah daerah dengan kamunya, dengan LKS-nya, dengan kamu syariat Islamnya, dengan semua ruang-ruang yang telah dibuka dan disiapkan untuk kita bisa menunaikan tuntunan agama dengan baik, maka mari kita isi ruang-ruang itu dengan akhlak.
Haji Muhammad Ali Rosyid menyampaikan paling tidak kita punya 2 lembaga keuangan besar di Aceh. Ada yang merupakan putra sulung Bang Aceh, ada adiknya atau putra bungsunya namanya Bang Syariah Indonesia. Kedua-duanya adalah ruang kebaikan, berkolaborasi untuk menghadirkan pelayanan perbankan syariah yang terbaik insya Allah untuk masyarakat. Jadi bahwa yang berbeda ini tidak bersaing, tapi dia tahu dalam diri bapak Allah, dia saling bantu, saling melengkapi, saling menyempurnakan, saling mengisi. Yang nggak bisa dilakukan oleh Aceh dilengkapi oleh PSI. Ada kelemahan PSI ditutupi oleh Aceh. Demikian seterusnya. Karena memang bapak-bapak ibu termasuk anda sekalian, salah satu hal yang sangat nyata dalam akhlakul karimah Nabi kita yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa beliau membangun kesetaraan dan kebersamaan di tengah-tengah masyarakat Islam. Nabi tidak pernah meninggikan dirinya di depan orang-orang yang ada di sekitar. Karena itu Nabi tidak memanggil mereka atba, para pengikut. Kalau memanggil para pengikut seakan-akan orangnya cuma ngikutin saja. Tapi Nabi memanggil orang-orang yang ada di sekitarnya ashab. Ashab itu artinya sahabat. Yang namanya sahabat berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, ringan sama dijijik, berat sama. Itulah yang dibawa oleh Rasul. Maka dengan semangat kebersamaan ini, kebersamaan Bapak Aceh dan Bapak Syariah Indonesia, kebersamaan seluruh masyarakat Aceh dalam semua komponennya, termasuk anak-anak mudanya, termasuk para pelajar yang ada di SMK ini, insya Allah Aceh akan menjadi daerah yang semakin membanggakan untuk kita semua. Terima kasih sudah mendengar saya sampaikan. Dapat kita ambil hal-hal dari dalamnya. Sekali lagi, benang merah yang menyelamatkan kita dalam situasi apapun adalah akhlakul karimah. Nilai-nilai yang menjaga kita adalah akhlakul karimah, akhlak yang baik. Semoga dapat kita amalkan. Terima kasih Pak Rudi atas silaturahimnya. Ananda semua juga terima kasih atas silaturahimnya. Bapak dan Ibu semua terima kasih atas silaturahimnya. Bagi saya, kedatangan di Aceh adalah satu dari sedikit silaturahim yang saya lakukan yang selalu punya kesan istimewa. Alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabilil rasyad. Wa huwa muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sudah mengadakan tabligh akbar dan juga ceramah Maulid Nabi yang langsung disampaikan oleh Dr. TGP Muhammad Zainal Majdi LCMA, bahwa benar-benarnya adalah bagaimana kita bisa menjadi insan yang berakhlakul karimah. Luar biasa sekali. Baik, hadirin yang kami muliakan, selanjutnya marilah sama-sama kita laksanakan doa bersama dalam rangka peringatan gempa dan tsunami Aceh kepada Dr. Kiai Haji Tengku Muhammad Hidayat MBD MA selaku Dewan Pengawas GSI. Kami persilakan.
إلى حضرة النبي الفاتحة. Kita angkat tangan kita sejenak. Semoga Allah mendengar dan mengijabah doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u iqamahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal fadlu wa lakal madhu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد رضا. اللهم صل وسلم وبارك وشرف وكرم وعزز على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها. Ya Allah, ya Tuhan kami, di penghujung pagi ini kami tundukkan wajah kami di hadapan kebesaran-Mu. Kami rendahkan jiwa kami yang kotor ini di hadapan kesucian-Mu. Kami angkat tangan kami bermunajat di hadapan kebesaran-Mu. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wassalamata min kulli ithmin wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah wan najata minan nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mengharapkan kepastian rahmat-Mu, keteguhan ampunan-Mu. Engkau selamatkan dari berbagai dosa. Engkau perkaya kami dengan amal-amal yang baik. Engkau berikan pertolongan kami dalam ikhtiar usaha-usaha kami untuk mendapatkan ridha-Mu. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan salihan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan. Ya Allah, mudahkanlah kepada kami keimanan yang sempurna, lisan yang bersih, hati yang khusyuk, amalan-amalan yang baik, rizki yang halal, yang berkah dan luas. Dan dengan rezeki itu kami menjalankan syariat, menafkahi orang-orang yang wajib atas kami memelihara mereka dan berinfak pada jalan-Mu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuman wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la 'alaina safiyan wa la mahruma. Ya Allah, sungguh puncak harapan kami adalah keridhaan-Mu dan puncak kekhawatiran kami adalah amarah-Mu. Maka ya Allah, ridhoi kami dan berikan kami surga-Mu, serta jauhkanlah kami dari amal-amal yang bisa membuat amarah-Mu, hindarkan kami dari neraka. Ya Allah, jadikanlah perjumpaan kami di sekolah kami menjadi perjumpaan yang penuh dengan rahmat, dan perpisahan kami secara acara ini Engkau berikan rahmat kepada kami. Engkau jadikan hati-hati kami terkait, menjadikan kami bersaudara, bersinergi untuk membuat amalan-amalan masa depan
innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, 17 tahun yang lalu Kau uji masyarakat Aceh saudara-saudara kami di sini dengan ujian-Mu yang sangat besar. Ya Allah, kami memohon kiranya Engkau menjauhkan kami dari bencana serupa atau bencana-bencana lainnya. Musibah apapun yang berat atas kami untuk menanggungnya. Jauhkan kami pula ya Allah dari berbagai fitnah. Jauhkan kami semua ya Allah dari berbagai perbuatan fahsya dan munkar. Selamatkanlah negeri Aceh ini ya Allah. Selamatkanlah Indonesia ya Allah. Selamatkanlah para pemimpin kami ya Allah. Selamatkanlah para ulama kami, para alim, para tengku, para guru-guru kami, khususnya di sekolah yang kami cintai ini. Ya Allah, sebagaimana Engkau persatukan kami di hari ini dalam acara yang mulia, maka kumpulkan kami kelak ya Allah di tempat-Mu di surga, juga dengan orang-orang yang mulia, khususnya bersama baginda Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ampunilah kami. Ampunilah dosa dan kesalahan kedua orang tua kami, dan jadikanlah kami mampu untuk bisa melakukan yang terbaik yang bisa membahagiakan kedua ibu bapa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, doa bersama peringatan kepada Julia Tsunami merupakan juga tanda dari berakhirnya kegiatan kita pada hari berbahagia ini. Tentunya pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga doa bersama peringatan kepada tsunami dengan tema meneladani Rasulullah dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang berakhlak karimah. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Dr. Kiai Haji Tengku Muhammad Hidayat MBAMH. Selanjutnya kami mohon untuk dapat bersama-sama melaksanakan sesi foto bersama dan dengan seluruh guru dari SMK Negeri 2 Kota Banda Aceh. Kami persilakan untuk turun kembali naik ke atas panggung. Bapak Dr. TGP Muhammad Zaidul Majdi LCMA, kemudian juga Bapak Dr. Ernest Al-Hudri MM, kemudian juga Bapak Muhammad Arif Rosyid Hasan, kemudian Bapak Wisnu Sunanda, lalu juga Bapak Fauzan Azimah dan seluruh Dewan Guru. Kami persilakan kepada seluruh Dewan Guru dari SMK Negeri 2 Banda Aceh untuk dapat naik ke atas panggung. Kepada seluruh Dewan Guru kami persilakan untuk kita mengambil momen pada hari ini sebelum kita mengakhiri serangkaian kegiatan yang tentunya sangat luar biasa sekali dan semoga mampu menjadi kegiatan yang berkah. Tentunya persembahan dari Dinas Pendidikan Aceh bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia. Alhamdulillah. Kami persilakan kepada seluruh Dewan Guru untuk dapat naik ke atas panggung dan kemudian kami juga turut mengundang rekan-rekan media untuk dapat mengambil momen pada hari ini. Untuk Dewan Guru kami persilakan untuk dapat mengambil posisi di bawah. Baik, kepada Dewan Guru untuk dapat mengambil posisi di bawah. Ya, kepada panggung PPKP silakan. Inilah dia seluruh Dewan Guru dari Sekolah Menengah Kejuruan 2 Kota Banda Aceh. Kepada rekan-rekan media, rekan-rekan pers, kami persilakan untuk mengabadikan momen pada hari ini.
Baik, sepertinya masih mengatur posisi, boleh dibantu oleh tim panitia. Ya, alhamdulillah sudah lengkap informasinya, silakan. Baik, kita hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh pihak yang sudah terlibat. Dan langsung saja dari kegiatan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga doa bersama peringatan gempa dan tsunami dengan tema meneladani Rasulullah dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah pada hari ini 27 Desember 2021 telah selesai. Marilah sama-sama kita ucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillah, akhir kata dari Aula SMK 2 Kota Banda Aceh. Saya Citra Saprilia selaku Master of Ceremony pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami turut mengarahkan seluruh tamu VVIP kami untuk dapat menikmati hidangan makan bersama di ruang VIP yang sudah disediakan. Akan dibantu oleh tim panitia untuk mengarahkan. Kemudian juga kepada seluruh dewan guru dan juga siswa-siswi dari SMK Negeri 2 juga sudah kami sediakan tempat untuk makan bersama di kantin. Mohon dapat diarahkan kepada teman-teman dari panitia. Sekali lagi kami informasikan, selanjutnya kita akan ada makan bersama yang tentunya juga diiringi DK Maulid persembahan dari grup Zikir Munsyur Khairat. Kepada tamu VIP kami persilahkan menuju ruangan VIP yang sudah disediakan. Kemudian kepada seluruh dewan guru dan juga siswa-siswi dari SMK Negeri 2 kami juga mempersilahkan menuju tempat lokasi dari kantin yang sudah disediakan untuk selanjutnya dapat menikmati hidangan makan bersama pada kegiatan dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dan juga doa bersama peringatan gempa dan tsunami dengan tema meneladani Rasulullah dalam upaya menciptakan generasi penerus bangsa yang berakhlakul karimah yang telah dilaksanakan pada hari ini Senin 27 Desember 2021. Dan saya ucapkan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum. Jadi
Jadi giliran saf terakhir cok pukul yang mudah. Allahumma salli wa sallim wa ada makna ini, Bu. Kira bakal anak G. Anak kalor buah belangko. Pak. Buah belangko. Pak. Supaya buah belangko. Saat ini kita menyaksikan sebuah tradisi dari masyarakat Aceh, yaitu Gua Belangko. Ini Tuan Guru Bajang sedang melakukan prosesi mengaduk Gua Belangko. Sendoknya nggak dibawa. Sendoknya nggak dibawa. Nggak tinggal sendok. Gadis dan Tuan Guru Bajang Pakai mulut.
Uma kena gua belakang tuh pingan. Kero ke ngamanga. Ini yang ikut tren ala etnik. Jadi beda dengan yang lain. Pulang. Saat ini Tuan Guru Bajang serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan didampingi teman-teman yang lainnya akan hadir bersama kita untuk dijamu makan siang yang sudah disiapkan oleh yang sudah masuk bersama tim. Ini jangan anak-anak yatim. Iya, anak-anak yatim. Yang enggak ada teman-teman dari ya Pak tadi di mana waktu foto bareng? Ya ulah, ada? Oh, panggil Morani. Dan si Rizky ada tadi mana? Satu mana ya? Kan foto bareng sama ini tadi, sama Pak TGP di atas panggung. Saya sudah di sini tadi. Oh, kan tengok nggak ada satupun si Akbar nggak ada. Akhirnya saya mencekrek-cekrek aja tadi. Titip pula karena kita masuk. Orang bisa keluar sendiri. Ini buku apa dia? Oh iya, gula. Gula. Ayo, Pak, terus. Pak Adi sedang dibawa kemari, Pak. Oke, yang panas-panas itu lebih enak. Ada, Pak. Ada kami panas. Baca ya.
masih jam makan siang, buka dulu baca mana dinas pendidikan SKC dan tim yang lainnya ada yang di SMK belum saja menghadapi belum bisa masalah kita terus entertainment meningkatkan dalam edisi berikutnya. Saya mau entertainment undur diri, tetap dalam termoskan informasi terkini terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.